Polisi bongkar komplotan mafia BBM bersubsidi, 2 karyawan SPBU tersangka. Ribuan umat Katolik di Kepikepan Tonsea hadir di perayaan Kristus Raja. Kalahkan Manado di final, tim sepak bola Talaut raih emas di Porprov 12. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Sulut. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Doni Arai, inilah Kompas Sulut selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi yang pertama saudara, Satreskrim Polresta Gorontalo berhasil membongkar komplotan mafia BBM bersubsidi di kota Gorontalo. Lebih dari 5.000 liter solar berhasil disita. Polisi menetapkan 4 orang tersangka, 2 diantaranya pengawas dan operator SPBU di Gorontalo. Satreskrim Polresta Gorontalo berhasil menggagalkan upaya penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di kota Gorontalo. Komplotan mafia BBM ini pun terungkap setelah adanya laporan masyarakat dan penyelidikan yang terus dilakukan polisi. Polisi pun berhasil membekuk sejumlah pelaku usai melakukan pengisian di SPBU Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi resmi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, di antaranya pengawas dan operator SPBU, serta 2 lainnya berperan sebagai supir truk. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota bilang, total solar yang disita dari tersangka mencapai 599 liter dan belum sempat diperjualbelikan. Sebanyak 4 orang. Tapi belum ditahan? Belum. Alasan belum ditahan? Karena belum. Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan BBM oleh sekelompok orang, tim kami Polresta Gorontalo Kota, yaitu Satreskrim, melaksanakan penyelidikan tentang adanya informasi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh sekelompok orang. Kemudian kami mengamankan barang bukti yaitu 3 mobil dengan jenis 2 dump truck, kemudian 1 pickup dengan berisi BBM yang berisi di drum ataupun drum dan 4 galon. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 2 unit truk, 4 buah galon, serta 2 buah drum, serta 2 buah drum yang berisi BBM bersubsidi jenis solar, serta sejumlah bukti transaksi pembayaran. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi masih akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keempat tersangka. Keempat tersangka pun kini terancam hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, Satreskrim Polres Pohuwato menangkap 3 terduga pelaku tambang emas tanpa izin atau peti di wilayah Kabupaten Pohuwato. 1 alat berat pun disita usai tertangkap tangan saat beroperasi. Beginilah suasana saat petugas Polres Pohuwato hendak melakukan penerbitan dan penangkapan terhadap terduga pelaku tambang ilegal di wilayah Kabupaten Pohuwato. Dalam video amatir, proses penangkapan berlangsung cukup dramatis saat salah satu terduga pelaku berupaya melawan dan menghalangi polisi untuk menyita barang bukti berupa 1 unit alat berat ekskavator. Polisi pun langsung menindak tegas pelaku dengan cara diborgol dan diamankan ke Mapolres Pohuwato. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga pelaku yang diduga kuat terlibat dalam tambang ilegal ini pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pohuwato bilang, ketiga tersangka masing-masing berperan sebagai operator alat berat, penanggung jawab keamanan, dan kontribusi, serta penanggung jawab seluruh pekerjaan. Keterlibatan dari ketiga orang yang kita amankan diduga kuat. Keterlibatannya terkait pertambangan mineral dan batu bara, terutama emas ini. Pertama dengan inisial ACM, selaku operator ekskavator. Kemudian kedua ARM, diduga kuat hasil pemeriksaan, yaitu selaku penanggung jawab
dari keamanan dan penerima kontribusi atensi. Kemudian ketiga, RM adalah selaku pengawas dari seluruh pekerja-pekerja yang melaksanakan aktivitas pertambangan ini. Pada saat kita melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan akan mengamankan dan membawa 1 unit ekskavator beserta barang bukti ini ke Mako Polres. Selain 1 unit alat berat, Polres Purwowato juga menyita sejumlah barang bukti berupa peralatan pertambangan. Polres Purwowato menegaskan akan terus berupaya menertibkan aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Purwowato. Kriska Misma, Kompas TV, Purwowato, Gorontalo. Informasi lain, saudara, seorang pria bersama anaknya menjadi korban dalam insiden kebakaran rumah yang terjadi di Desa Mapanget, Kecamatan Telawan, Kabupaten Minahasa Utara, Jumat pekan lalu. Selain korban jiwa, peristiwa ini juga mengakibatkan kerugian material berupa rumah, mobil, dan sepeda motor. Kebakaran rumah terjadi di Blok B25, Perumahan Mapanget Gria Indah 3 di Kecamatan Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Seorang ayah bernama Sulfikar Sarif, umur 32 tahun, dan anaknya Mafasa Sarif, umur 7 tahun, meninggal dunia karena tidak sempat melarikan diri saat kebakaran melanda rumah mereka. 3 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Minahasa Utara dan 4 mobil damkar Kota Manado, serta 1 unit mobil water cannon Brimob Polda Sulut dikerahkan ke lokasi kejadian untuk membantu memadamkan api. Dugaan awal kebakaran terjadi akibat korsleting atau arus pendek listrik. Sekitar jam 3 lewat. Jam 3 subuh. 3 subuh lewat. Oke. Dari ini apakah ada korban jiwa atau seperti apa? Ada 2. Ada 2. Itu 1 orang bapak dan 1 orang anak perempuan. anak perempuan. Oke. Selain menewaskan 2 orang, kebakaran juga menyebabkan 3 unit motor dan 1 mobil terbakar. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo kembali menertibkan aksi balap liar di ruas jalan Kota Gorontalo lantaran kerap meresahkan warga dan pengguna jalan. Sebanyak 27 unit kendaraan yang digunakan saat balapan terjaring razia. Beginilah suasana di ruas jalan sekitar Bundaran Saronde, Kota Gorontalo yang dijadikan lintas balap liar. Aksi balap liar di kawasan ini pun kian marak hingga meresahkan dan membahayakan warga maupun pengguna jalan lainnya. Satlantas Polresta Gorontalo bersama tim gabungan melakukan razia dan menangkap sejumlah pelaku balap liar. Total 27 unit kendaraan berhasil diamankan petugas. Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota bilang, kendaraan yang terjaring razia rata-rata tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Kendaraan bersama pengemudi pun yang terjaring razia langsung diberikan sanksi tilang. Baik untuk operasi balap liar pada malam hari ini, kita memang rutin melaksanakan dengan bekerjasama dengan Samapta Polres dan juga Polda. Kebetulan kami sudah berhasil mengamankan 27 barang bukti kendaraan yang seperti rekan-rekan bisa lihat juga ada di belakang saya. Ada berapa unit yang? Ada 27 kendaraan yang kami amankan. Pelanggaran seperti knalpot brong ataupun kelengkapan kendaraan yang lain yang kami berikan tilang kepada masyarakat. Untuk surat tilang sudah kami berikan kepada seluruh pelanggar. Silakan di situ sudah tertera untuk sidangnya dilaksanakan kapan juga sudah disampaikan kepada pelanggar. Dan sistemnya adalah mereka harus melaksanakan sidang terlebih dahulu. Kemudian melengkapi untuk kelengkapan dari kendaraannya baru bisa keluar kendaraan dari Satlantas. Kasat Lantas juga menyebut pelaku balap liar di Kota Gorontalo masih didominasi kalangan pelajar dan mahasiswa. Kriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Ribuan umat Katolik ke Pantunsia ikut perayaan Kristus Raja. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulut, Saudara.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menyelenggarakan bimbingan teknis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Kegiatan yang diikuti oleh jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil se-Sulawesi Utara ini bertujuan menyiapkan strategi efektif menjelang pemberlakuan penuh KUHP nasional pada tahun 2026. Bimbingan teknis bertema menyongsong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru ini diselenggarakan Bidang Pidana Umum Kejati Sulut dengan melibatkan Kepala Seksi Pidana Umum dan jaksa dari seluruh kejaksaan negeri serta penyidik pegawai negeri sipil dari berbagai instansi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Muhammad Farid Rumdana. Dalam sambutannya, Farid Rumdana menekankan bahwa KUHP baru ini adalah tonggak sejarah yang membawa perubahan paradigma dari keadilan berorientasi pembalasan menuju keadilan restoratif yang lebih humanis. Perubahan itu penambahan KUHP untuk apa? Bisa dijelaskan, ya. Pak? Silakan. Baik, bahwa kami dari Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis menyongsong pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam rangka menyampaikan persepsi bagi seluruh jaksa penuntut umum, penyidik Polda dan penyidik PPNS. Kegiatan itu bermaksud untuk sama-sama mengetahui apa dan harus bagaimana langkah-langkah dari APH tentunya dalam menyikapi KUHP baru. Tujuan utama BIMTEK adalah meningkatkan koordinasi antara penyidik PNS dan jaksa penuntut umum agar penanganan perkara tindak pidana umum ke depan lebih berkualitas baik secara formal maupun material. Dengan adanya BIMTEK ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan siap mengawal transisi besar sistem hukum pidana Indonesia. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo menggelar Lomba Tenaga Kesehatan Teladan di peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi tenaga kesehatan di Kota Gorontalo dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-61, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo kembali melakukan penilaian terhadap tenaga kesehatan teladan. Penilaian ini pun dilakukan langsung ke setiap tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas yang ada di Kota Gorontalo. Setiap puskesmas menyiapkan 10 tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat hingga apoteker yang akan dinilai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Koordinator Tim Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan bilang, penilaian ini dilakukan sebagai upaya dalam mendorong dan meningkatkan motivasi tenaga kesehatan di Kota Gorontalo dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi kalau dulu pelaksanaannya terfokus di satu tempat, yaitu di Dinas Kesehatan, tapi untuk tahun ini kita akan berkunjung ke masing-masing puskesmas. Jadi satu hari kita jadwalkan 2 puskesmas. Ya. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan khusus yang bagi tenaga kesehatan yang akan ikut dalam penilaian tenaga kesehatan teladan ini. Antara lain salah satunya adalah sudah bertugas di puskesmas minimal 2 tahun. Ya. Kemudian untuk aspek-aspek yang dinilai yaitu aspek kinerja, ya, meliputi tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. Bagi pemenang di tingkat kabupaten akan mengikuti penilaian tenaga kesehatan teladan di tingkat nasional nanti. Rizka Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, ribuan umat Katolik di wilayah Kevikepan Tonsia, Keuskupan Manado mengikuti misa perayaan Kristus Raja yang dipusatkan di Pentakostal Camping Ground di Desa Pinili, Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara, Minggu pagi. Selain misa, umat Katolik juga melaksanakan defile Kristus Raja dengan menampilkan beragam ornamen yang bermakna Kristus Raja.
Seluruh umat Katolik di dunia, termasuk di Indonesia, merayakan Hari Kristus Raja pada 23 November 2025. Bagi umat Katolik, Hari Kristus Raja selalu dirayakan dengan ciri khas tertentu. Umat Katolik di Kevikepan Tonsea misalnya, gabungan dari 9 paroki di Minahasa Utara dan Bitung ini merayakan Hari Kristus Raja secara bersama-sama. Ribuan umat Katolik membanjiri Desa Pinili untuk mengikuti misa yang dipimpin Pastor Johannes Pinontoan dengan mengangkat tema Kristus Raja Teladan Kerendahan Hati dan Pelayanan. Usai misa dilanjutkan dengan defile atau perarakan Kristus Raja sejauh 3 km. Dalam defile ini masing-masing paroki menampilkan beragam ornamen termasuk patung Kristus yang diarak dengan nyanyian-nyanyian rohani. Penampilan adat budaya daerah juga ditonjolkan di perarakan Kristus Raja ini. Di samping perwakilan umat yang memakai jubah menyerupai rasul-rasul maupun orang-orang kudus. Bahkan anak-anak sekami hingga orang tua lanjut usia sangat antusias menjalani defile Kristus Raja meski dalam suasana cuaca panas terik. Bagi umat Katolik, perayaan Kristus Raja adalah sebuah tradisi yang menegaskan Yesus Kristus adalah Raja atas seluruh alam semesta. Makna dari perayaan ini juga di samping mengajak umat untuk hidup sesuai kehendak Allah, yaitu kasih, perdamaian, dan pengorbanan serta meneladani kerendahan hati Kristus, juga sebagai sarana pemersatu persaudaraan umat yang datang berkumpul dan menyiapkan diri menyambut masa Advent. Perayaan Kristus Raja semesta alam ini dirayakan oleh umat Katolik seluruh dunia karena kepercayaan bahwa Kristus adalah Raja dari semesta alam. Namun Raja semesta alam yang dimaksud adalah Raja yang berkorban, Raja yang suka untuk melayani. Itulah yang dimaksudkan sebagai Kristus Raja semesta alam. Perayaan Kristus Raja juga diwarnai dengan lomba-lomba seperti defile, baca kitab suci dan renungan serta bermazmur. Dalam lomba di perayaan Kristus Raja Kevikepan Tonsea ini, Paroki Santa Ursula Watutumo menyabet juara umum dengan 4 medali emas dan 3 perunggu. Salah satunya juara di lomba defile. Doni Arai, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi keripik pisang Goroho Mamiyuki laris manis hingga ke luar negeri akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulut. Saudara, upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, Basarnas Porsal Luwuk bersama BPBD Kabupaten Banggai menggelar pelatihan siaga bencana bagi warga di Desa Bonebo Bakal, Kecamatan Lamala, Banggai, Sulawesi Tengah. Basarnas Luwuk menggerakkan 4 instruktur untuk melatih sekitar 30 peserta yang terdiri dari unsur masyarakat serta relawan desa tanggap bencana. Materi utama yang diberikan seperti pengetahuan dasar serta teknik menangani korban dengan cedera alat gerak, termasuk cara pemindahan sesuai prosedur pertolongan pertama. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dengan dukungan personil dan peralatan yang memadai sekaligus menjamin keamanan pelaksanaan. Basarnas Pos Sarluwuk dan BPBD Banggai berharap melalui pelatihan ini, masyarakat Bone bakal dapat semakin siap, sigap, dan mandiri dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayahnya. Rolis Muklis, Kompas TV Banggai, Sulawesi Tengah. Dari Gorontalo, saudara, sebanyak 20 peserta calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia KPID Gorontalo mulai menjalani seleksi secara bertahap dan transparan. Dalam seleksi tes tertulis berbasis komputer ini, peserta harus minimal memperoleh 50 jawaban benar dari total 100 soal. Tim seleksi KPID Gorontalo kini mulai melaksanakan seleksi terhadap peserta calon komisioner KPID nanti. Kali ini ada sebanyak 20 peserta yang antusias bersaing dalam mengisi komisioner KPID Gorontalo, 3 diantaranya petahana. Sebagai langkah awal, sebanyak 20 peserta pun mulai mengikuti ujian tertulis berbasis komputer dan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk transparansi seleksi. Peserta yang lolos dalam ujian tertulis ini akan melangkah ke tahap ujian psikotes untuk diseleksi lebih lanjut.
Dari 20 peserta ini akan diambil sebanyak 11 peserta ditambah 3 petahana sesuai regulasi, yakni 2 kali kebutuhan dalam KPID untuk diajukan ke DPRD dan Gubernur Gorontalo. Kami akan memilih 11 nama karena 3 petahana sesuai KKPI nomor 3 tahun 2024 itu sekurang-kurangnya 2 kali jumlah komisioner yaitu 14 orang yang akan kami kirimkan ke DPRD untuk dipilih dan menjadi 7 nama sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah periode 2006-2029 dan 7 nama lagi cadangan. Jadi 14 yang akan kami kirimkan untuk di fit and proper test dan kemudian dipilih oleh DPRD, kemudian baru akan ditentukan oleh Gubernur Gorontalo sebagai komisioner terpilih. Kami memang sesuai undang-undang dan peraturan itu tidak ada batasan umur. Kebetulan background-nya anak komunikasi, jadi menjadi pengawas TV dan siaran lokal itu menjadi salah satu mimpi juga sebenarnya. Kemarin waktu jadi mahasiswa kan cita-citanya ingin ada di KPI pusat buat mengawasi siaran dan lain-lain. Persiapannya tentunya belajar. Kemarin sempat buka Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sama P3 SPS. Itu aja sih sebenarnya, tapi ternyata yang muncul ada undang-undang lain juga ternyata. Seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan pembatasan konten lokal dan nasional gitu. Seleksi KPID ini pun diharapkan dapat melahirkan komisioner yang berintegritas dan mampu memaksimalkan pengawasan penyiaran di daerah. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Informasi ringan, saudara, seorang pelaku usaha mikro kecil menengah di Manado mulai mengembangkan usaha keripik pisang goroho. Keripik pisang goroho yang digeluti sejak tahun 2019 ini tak hanya laku di pasar domestik, namun juga dilirik pelanggan dari luar Indonesia. Pisang goroho adalah jenis pisang yang khas di Sulawesi Utara, termasuk di wilayah kota Manado. Ray Maya, seorang pelaku UMKM di kota Manado, mencoba membuat keripik pisang goroho dengan meracik resep khusus agar menarik minat konsumen. Produk pangan yang dihasilkannya diberi nama brand Mom Miyuki. Sejak 2019 lalu, Ray Maya Veronica mengembangkan keripik pisang goroho dengan varian susu dan keju. Setelah melewati serangkaian uji coba untuk menemukan formula yang tepat, kini keripik pisang goroho yang dijualnya sudah memiliki 6 varian rasa, yakni susu keju, sambal roa, original, gula merah, balado, dan coklat. Dari 6 rasa ini, varian susu keju yang paling diminati konsumen. Pemesanan keripik pisang goroho ini bisa melalui datang langsung ke tempat produksi yang berlokasi di Kelurahan Sario Tumpaan, Kota Manado, namun bisa juga dipesan secara online. Produk Mom Miyuki ini pun bisa ditemui di beberapa supermarket di Kota Manado. Untuk produk Mom Miyuki itu yaitu keripik pisang goroho rasa susu keju itu kami produksi di saat COVID. Jadi COVID bukanlah suatu bencana, tapi COVID merupakan berkat bagi produk kami sehingga produk Gocis itu boleh go internasional. Kami sudah melayani bukan cuma di wilayah Manado, bahkan kami sudah keluar Manado, berada di Pulau Jawa, Sumatera, Papua, bahkan di luar Indonesia yaitu di Sabah. Kami ada di kota Kinabalu, bahkan ada di Kuala Lumpur, juga Singapura, kemudian ada di Brunei dan di Cina. Maya mengaku sebagai pelaku UMKM, inovasi dan konsistensi dalam mempertahankan kualitas produk adalah salah satu kunci usahanya bisa bertahan hingga saat ini. Setelah bertahun-tahun memproduksi keripik pisang, kini produk Mom Miyuki telah memiliki konsumen tersendiri. Pelanggannya datang dari Pulau Jawa, Sumatera hingga Papua. Sementara untuk penjualan di luar Indonesia, diantaranya Malaysia, Singapura, Cina, hingga Brunei Darussalam. Harga penjualan saat beli langsung di lokasi produksi adalah Rp20.000 per kemasan. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara, ikan tuna merupakan salah satu hasil laut unggulan di Sulawesi Utara. Oleh masyarakat lokal, ikan tuna ini diolah menjadi kuliner yang menggugah selera. Seperti di rumah makan Queen Fish kawasan Boulevard 2 Kota Manado yang banyak menggait penikmat kuliner ikan bakar rahang tuna.
Kawasan Boulevard 2 Sindulang di Kota Manado menjadi salah satu titik bagi warga lokal maupun wisatawan untuk berburu kuliner ikan laut. Di kawasan ini berjejer banyak restoran dan rumah makan yang menyediakan ikan berbagai olahan dengan bumbu dan racikan khas terbaik dari para koki. Seperti di salah satu resto Queen Fish, tersedia kuliner rahang tuna bakar dengan dabu-dabu yang menggugah selera. Setiap hari rumah makan ini menyediakan beragam menu ikan laut, mulai dari rahang tuna bakar, dada tuna bakar, goropa, woku, hingga tude bakar dan lainnya. Salah satu yang paling digemari pengunjung adalah rahang tuna bakar rica. Menurut pengunjung, rahang tuna bakar di resto ini memiliki cita rasa spesial, apalagi didukung dengan racikan dabu-dabu dan sambal khas Manado. Teknik membakar yang berbeda menjadikan tekstur daging menjadi lembut dan gurih. Pertama, selain merupakan hobi, daging tuna memang tidak bisa kita pungkiri memiliki tekstur daging yang sangat lezat ketika kita nikmati, sehingga selalu mengundang rasa ingin mencicipi daging tuna setiap saat. Kalau menurut saya sama, tapi mungkin yang membedakan rahang tuna yang ada di rumah makan Queen Fish ini dengan di tempat lain adalah orang Manado bilang dabu-dabu atau sambalnya itu yang memiliki rasa yang lain daripada yang lain dari yang ada di tempat yang lain, sehingga sangat enak ketika dipadukan dengan daging tuna. Di restoran ini, rahang tuna bakar menjadi salah satu menu andalan yang banyak diincar pengunjung, tak hanya warga lokal namun juga wisatawan dari luar Sulawesi Utara. Bahan baku berupa rahang tuna fresh, serta pilihan bumbu dabu-dabu dari bahan baku terbaik menjadikan ikan bakar rahang tuna ini laris manis. Selain itu, rahang tuna ini dibakar menggunakan cangkang biji pala sehingga menghasilkan rasa dan aroma buah pala yang khas. Untuk menu-menu yang ada, biasanya kami menyediakan goropa merah, ada goropa hitam, ada juga bubara putih, bubara laut, sama cumi, udang, tapi lebih ke fokus dada tuna sama rahang tuna. Mungkin dari cita rasa dari rica atau orang Manado bilang dabu-dabu, itu karena itu ciri khas tersendiri, karena itu dibuat dari orang owner sendiri, tanpa ada campur tangan orang sebagai karyawan yang ada. Kira-kira itu tergantung sih, kalau rame dia kali 30 nota, itu yang berapa porsi itu tuh kali 30 nota. Kalau sunyi dia kali cuma 25 atau 20 begitulah dia. Nah, jika sempat berkunjung ke Manado, jangan lupa mampir untuk menikmati kelezatan rahang tuna bakar di kawasan Boulevard 2 Manado. Rahang tuna ini dibanderol mulai dari harga terendah Rp40.000 per paket, sudah termasuk sayur dan nasi atau singkong rebus. Yani Mika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Anak 11 tahun tewas tenggelam di Pantai Poka. Akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Sulut. Saudara, diduga akibat penyakit epilepsi yang kambuh, seorang bocah perempuan ditemukan tewas tenggelam. Jasad korban ditemukan di pesisir pantai Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Warga Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Senin pagi dihebohkan dengan penemuan mayat anak perempuan. Korban ditemukan dengan kondisi tengkurap saat kondisi air laut surut di pesisir pantai Desa Poka. Belakangan diketahui korban adalah warga Desa Poka bernama Hesti Kaila Ali, berusia 11 tahun, salah satu pelajar sekolah dasar. Korban sebelumnya berpamitan untuk membeli sandal, namun menuju arah pantai dan tak kunjung kembali selama 30 menit. 1 jam kemudian ibu korban mendapatkan kabar korban ditemukan meninggal di pantai. Jasad korban pun langsung dievakuasi ke rumah duka. Orang tua dan adik korban tak kuasa menahan tangis. Dari menurut keterangan yang kami terima bahwa korban memang sempat keluar dari rumah itu sekitar jam 6 pagi dan minta ke pasar, namun setelah beberapa menit kemudian ibunya menunggu dia tidak kembali, dan pada saat ditemukan itu sekitar pukul 8.45 bahwa ditemukan sesosok jenazah.
Sampai saat ini kami memang sudah minta keterangan dari keluarga korban. Memang korban sendiri menderita sakit ya, tentunya sakit sehingga mungkin pada saat keluar dari rumah itu bermain di pantai sehingga terjadi hal demikian. Pihak keluarga menolak otopsi jasad korban lantaran murni musibah di mana korban terlambat mendapatkan pertolongan saat tenggelam di laut. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Sementara itu dari Makassar, Resmo Polsek Makassar meringkus 3 pemuda di Makassar usai menggasak 6 tabung gas 3 kg milik tukang bakso di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar. Ketiga pelaku ini mengaku menjual hasil curiannya untuk mabuk-mabukan. Inilah video detik-detik penangkapan ketiga pelaku pencurian tabung gas di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar. Ketiga pelaku ditangkap karena mencuri 5 tabung gas milik seorang tukang bakso. Ketiganya diamankan di lokasi yang berbeda. Pengakuan para pelaku mereka mencuri tabung gas 3 kg dari warung tukang bakso dan hasil dari curian tersebut dijual dengan harga Rp100.000. Ini apa yang dicuri, Ibu? Tabung gasnya, Pak. Yang di gerobak. Itu berapa kali dicuri itu? Sudah 2 kali, Pak. Yang pertama berapa diambil? 4. Yang kedua ini? 2, Pak. Kenapa bisa sampai kita tahu bahwa di pencurian ini? Setelah kami bangun mau sholat subuh, kami keluar mau bersih-bersih. Sudah tidak ada tabungnya, yang di gerobak 4. Sudah dilaporkan? Sudah, Pak. Kami sudah laporkan. Perlu saya sampaikan bahwasanya tim Resmo Polsek Makassar berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian tabung gas di wilayah Polsek Makassar. Jadi kalau untuk pelaku sendiri ada berapa orang? Pelaku yang kami amankan tadi malam sekitar jam 3 dini hari berjumlah 3 orang. Itu apa saja barang bukti yang diamankan dari pelaku ini? Adapun barang bukti yang kami amankan 5 tabung gas berat 3 kg. Rencananya tabung ini dijual berapa ini per tabung? Menurut keterangan dari terduga pelaku bahwasanya tabung gas berat 3 kg dia jualkan sebesar Rp100.000. Kalau hasil penjualan ini dipakai apa ini untuk para pelaku ini? Adapun hasil dari penjualan dari tabung gas mereka gunakan untuk membeli minuman keras. Ketiga pelaku mendekam di Mapolsek Makassar dan ketiganya diancam dengan pasal 363 KUHP dengan hukuman selama 7 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Sorong, saudara, ratusan warga pesisir di daerah 3T Kelurahan Katinim, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari Komando Armada 3. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat warga di pesisir masih sulit mengakses pelayanan kesehatan. TNI Angkatan Laut Komando Armada 3 menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi ratusan warga di Kelurahan Kantini, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong pada momen HUT Armada tahun 2025. Dalam pemeriksaan kesehatan ini, rata-rata warga sekitar mengalami ISPA, low back pain, dan dermatitis. Fasilitas dan petugas kesehatan yang belum memadai menjadi alasan Koarmada 3 menggelar pelayanan kesehatan ini. Ini adalah wujud dari kepedulian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir yang masih bisa kita jangkau. Sekaligus ini merupakan kelanjutan dari upaya TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pembinaan potensi maritim yang berada di wilayah Indonesia pada umumnya. Selain bakti kesehatan TNI Angkatan Laut, Koarmada 3 juga menggelar bakti sosial berupa pemberian sembako bagi warga dan pemberian peralatan belajar kepada siswa, serta penanaman 2.000 bibit mangrove di kawasan mangrove Kelurahan Kantimin. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Sementara dari Kota Ambon, saudara, menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT ASDP Cabang Ambon menyiapkan 11 kapal penyeberangan. Langkah ini untuk memastikan mobilitas masyarakat di Maluku berjalan lancar dan aman selama periode libur. Sebanyak 11 kapal disiapkan ASDP Cabang Ambon untuk melayani penyeberangan di berbagai lintasan.
Dari 11 kapal yang disiapkan, 4 difokuskan pada rute Hunimua Waipirit yang biasanya menjadi jalur terpadat dan menjadi urat nadi konektivitas antar pulau di Maluku. Tak hanya menambah armada, ASDP juga memperluas digitalisasi layanan melalui aplikasi Freezy yang dapat memesan tiket secara daring sebelum keberangkatan. Kalau kami pada prinsipnya semua siap, yaitu antara lain kami sendiri kelola 11 kapal. Hunimua Waipirit ada 4 kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon. Sementara Galala Namlea KMP Wayangan, Namlea Masarete KMP Danau Rana, Wailei ke Umi Putih KMP Layur, Samandar, Wai, Umi Putih, Nalahia sampai ke Masohi. Selain Hunimua Waipirit, sejumlah rute penting lainnya juga dioperasikan seperti Galala Namlea, Tual Dobo, Dobo Binjina, Tual Kaimana, dan sejumlah rute lainnya yang vital bagi masyarakat di Maluku dan sekitarnya. Yahya Lating, Kompas TV Maluku Tengah. Kompas Sulut masih akan hadir dengan informasi olahraga, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulut. Saudara datang ke Indonesia untuk liburan, mantan pelatih Timnas Uzbekistan Timur Kapatse pastikan PSSI pernah menghubunginya terkait kesediaan melatih skuad Garuda secara daring. Sosok Timur Kapatse merupakan salah satu nama yang digadang-gadang jadi calon pelatih Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas U23 Uzbekistan ini kini mendarat di tanah air. Bersama penggemar Timnas Effendi Ghazali, Timur melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Dalam kesempatan konferensi pers, Timur Kapatse bilang kedatangannya ke Indonesia dalam rangka liburan, lebih tepatnya menjadi duta pariwisata Uzbekistan Indonesia. Meski begitu, Timur Kapatse memastikan dirinya pernah dihubungi salah satu esko PSSI via daring terkait kesediaannya untuk melatih skuad Garuda. Просто xohishini bilish uchun qildi. Xohish bormi yo'qmi degan narsani boshqa narsa qilmagan. Undan keyin gaplashishgan. Hingga saat ini tak ada agenda resmi wawancara dengan PSSI terkait jabatan calon pelatih Timnas. Usai dari Jakarta, Timur Kapatse dijadwalkan menuju Lombok untuk berlibur. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Sementara itu dari Manado, saudara, cabang olahraga binaraga dan fitness Porprov 12 Sulawesi Utara mempertandingkan 9 kelas dan diikuti ratusan atlet se-Sulawesi Utara. Para pemenang akan mewakili Sulawesi Utara bertanding di PON NTT NTB 2027 nanti. Ratusan atlet binaraga mengikuti pertandingan cabur binaraga dan fitness di Gedung Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado Sabtu pekan lalu. Cabang olahraga ini mempertandingkan 9 kelas utama, yaitu men's fitness, men's sport, men's atletik, dan kelas binaraga 60 kg hingga 80 plus kilogram. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus nampak hadir pada final cabang olahraga binaraga dan fitness Porprov ke-12. Salah satu kategori bergengsi yaitu kelas 80 dan 80 plus kilogram. Gubernur juga menyerahkan medali bagi para pemenang di 2 kelas bergengsi ini. Kontingen Kabupaten Minahasa menjadi juara umum di cabang olahraga binaraga dan fitness dengan menyabet 3 medali emas dan 2 medali perunggu. Bagi peraih emas berhak atas tiket PON ke NTT NTB pada 2027 mendatang untuk mewakili Provinsi Sulawesi Utara. Lomba binaraga dan fitness di bawah Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia ini memiliki potensi menyumbang medali bagi Sulawesi Utara, di mana sejumlah atlet seperti Beni Kaunang, Harli Tawas, dan Ervina Sundalangi sebelumnya pernah meraih medali di PON Aceh lalu. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Sementara itu di cabur sepak bola, tim sepak bola Talaut berhasil meraih medali emas cabang olahraga sepak bola Porprov 12 Sulawesi Utara setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Manado dengan skor 2-1. Pertandingan cabang olahraga sepak bola menjadi cabur yang terakhir digelar pada perhelatan Porprov 12 tahun 2025. Partai final sepak bola yang digelar di Stadion Kelabat mempertemukan tim sepak bola Kota Manado melawan Kabupaten Talaut. Pertandingan yang disaksikan Gubernur Sulut Julius Selvanus ini berlangsung seru dan sengit sepanjang 2 kali 45 menit. Kedua tim saling menyerang sepanjang pertandingan dan gol pertama tercipta pada babak pertama oleh tim Talaut. Tim sepak bola Kota Manado berhasil mengejar ketertinggalan di awal babak kedua. Namun Dewi Fortuna masih berpihak ke tim Talaut setelah pemainnya berhasil mencetak gol tambahan di akhir babak kedua dan unggul 2-1 atas Kota Manado. Skor ini bertahan hingga wasit meniup peluit akhir. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut Weli Tita bilang meski persiapan tim Talaut tidak terlalu lama, namun karena berbekal bakat alam, tim Talaut akhirnya berhasil meraih medali emas. Karena saya tentu sangat berbangga. Baru kali ini Talaut mendapat medali emas. Luar biasa. Persiapannya berapa lama, Pak? Ini persiapan cuman karena ini mungkin bakat alam. Jadi tinggal dicari. Jadi ada semacam seleksi sebentar saja, Pak. Karena kita pertarungan ini tidak ada dana dari daerah. Ya, perasaan saya senang. Butuh latihan berapa lama? 1 bulan lebih. 1 bulan. Dari hasil pertandingan tadi kira-kira menurut Ngana bagaimana? Oh, tadi sangat mendengarkan sekali. Jadi skor berapa, Kote? 2-1. Pengalungan medali emas dilakukan Gubernur Selvanus kepada tim juara Talaut. Usai pertandingan final sepak bola dilanjutkan dengan upacara penutupan Porprov 12 2025 di lapangan Stadion Kelabat Manado. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Anda penikmat olahraga yang suka tantangan baru, kini bisa menikmati Bungee Workout, sebuah olahraga kardio yang dikemas menggunakan sabuk pengaman atau harness dan tali bungee elastis yang tergantung di langit-langit sebuah ruangan untuk masing-masing peserta. Olahraga Bungee Workout mungkin masih terasa asing di telinga sebagian kalangan masyarakat. Namun Bungee Workout yang merupakan olahraga kardio ini kini mulai diminati sebagian kalangan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Bungee Workout sendiri merupakan olahraga dalam ruangan yang menggunakan sabuk pengaman atau harness yang mengikat peserta dalam membantu berbagai gerakan tubuh sesuai instruksi pelatih. Di Kota Manado, olahraga Bungee Workout kini mulai diperkenalkan kepada masyarakat luas dengan kehadiran Alfi Studio yang berlokasi di Jalan Samratulangi, Kota Manado. Dengan dibimbing instruktur terlatih dan peralatan berstandar internasional, Bungee Workout ini mulai dilirik penggemar dari berbagai kalangan, terutama anak muda dan para ibu-ibu. Teman-teman yang ada di Manado, mau sedikit gambaran, jadi Bungee Workout itu adalah olahraga yang hit cardio, dia low impact buat lutut, buat belakang, dia pakainya harness, nanti diri kita dipegang di harness, nanti digantung, ada tali namanya, tali buat bungee ya, di situ ada pakai teknik pegas. Nanti di situ kita boleh bikin gerakan terbang. Ya, sangat amat fun, bisa stress release juga buat teman-teman. Jadi sedikit gambaran juga di sini banyak olahraga lain, tapi Bungee Workout baru pertama di Manado. Oke. Jadi di Indonesia baru 4 cabang, ada di Bandung, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, sama di Manado. Kendati masih terbilang baru, olahraga ini sudah memiliki penggemar tersendiri di Kota Manado yang mulai rutin latihan di Alfi Studio, tempat berlatih Bungee Workout pertama yang hadir di Sulawesi Utara. Bungee Workout menjadi pilihan karena dinilai bisa membakar kalori sekaligus merilis stres dengan berbagai gerakan yang menyenangkan. Yang pertama, karena olahraga ini jujur saja membakar banyak kalori ya. Sebagai yang namanya perempuan pasti senang kalau ada olahraga yang membakar kalori banyak dan menyenangkan. Jadi tidak membosankan karena dia pakai lagu, lompat-lompat, teriak-teriak. Jadi fun dan tidak membosankan lah, seru lah ikut olahraga ini. Kemudian ada coach juga yang menemani sehingga jadi tidak takut kalau ada salah gerakan.
dengan tali-tali pengamannya yang sudah sesuai standar internasional juga. Jadi menyenangkan. Jika Anda penasaran, olahraga bungee workout bisa menjadi pilihan untuk terus bergerak dan melatih tubuh agar bugar dan sehat. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sulut. Saya Doni Arai pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita Kompas TV, independen terpercaya.